Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok satu, sekaligus sebagai moderator. Saya dan rekan-rekan saya lainnya akan memenuhi salah satu tugas mapel sejarah Indonesia yang diberikan oleh Ibu Mariam SPD MM, yaitu tentang perkembangan ekonomi masa Orde Baru. Kami adalah kelompok satu, kelas 12 IPS 5 SMA 4 Garut, yang beranggotakan M. Fadil, yaitu saya sendiri, Febri Febriansah, Rizky Jul, M. Sidik, M. Febriansah, M. Fahrul, Rian Febrian, Deta Yansah, Ihsan Kamulidin, dan yang terakhir ada Agit. Oke, langsung saja pembahasan kelompok kami yaitu perkembangan ekonomi masa Orde Baru. Nah, kami sudah membagi 4 poin tentang pembahasan yang akan kami bahas. Yang pertama ada program kerja, perkembangan ekonomi, yang kedua ada keberhasilan di bidang ekonomi, yang ketiga ada kendala perkembangan ekonomi, dan yang terakhir ada latar belakang jatuhnya Orde Baru. Program kerja perekonomian pada masa Orde Baru. Pelunasan hutang luar negeri. Pelunasan hutang luar negeri Indonesia, peninggalan pemerintahan Orde Lama, merupakan salah satu kebijakan ekonomi prioritas dari Orde Baru. Kebijakan tersebut ditempuh agar Indonesia mendapat kepercayaan dari negara lain ketika akan mengajukan program hutang sebagai modal pemerintahan Orde Baru. Selain itu, Indonesia harus membayar ganti rugi kepada Inggris atas peristiwa konfrontasi Indonesia-Malaysia yang mengakibatkan pengerusakan kedutaan besar Inggris di Indonesia. Undang-Undang Penanaman Modal Asing. Undang-Undang Penanaman Modal Asing disahkan pada tahun 1967. Pemberlakuan Undang-Undang PMA bertujuan memberikan peluang bagi pemodal luar negeri untuk berinvestasi di Indonesia dengan tujuan memajukan perusahaan serta ekonomi di Indonesia. Melalui Undang-Undang Penanaman Modal Asing, Orde Baru ingin menjalin kedekatan dengan negara-negara maju melalui sektor ekonomi. Undang-Undang Penanaman Modal Asing juga menandakan dimulainya era liberalisasi dan kapitalisasi Indonesia masa Orde Baru. Saya akan menjelaskan lanjutan materi sebelumnya. Dalam sejarah Indonesia modern 1200 sampai 2004, karya MC Reclaps 2005, para kreditor internasional non-komunis Indonesia setuju untuk bertindak bersama dan membentuk Intergovernmental Group on Indonesia atau IGGI pada tahun 1967. IGGI dicetuskan dalam pertemuan antara Deklarasi Indonesia dan lembaga-lembaga bantuan internasional di Amsterdam, Belanda. IGGI merupakan pembiayaan bersama proyek liberalisasi ekonomi Indonesia yang dilakukan oleh lembaga-lembaga keuangan luar negeri. Undang-Undang Penanaman Modal dalam negeri termuat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968. Kebijakan ini bertujuan untuk mengalirkan investasi dari pemodal-pemodal dalam negeri untuk perusahaan di Indonesia. Melalui Undang-Undang PMDN, industrialisasi di Indonesia diharapkan mampu bertumbuh lebih pesat di berbagai bidang usaha. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu pertumbuhan struktur ekonomi. Struktur ekonomi adalah susunan elemen yang terdapat dalam suatu negara dan berfungsi untuk mengatur rumah tangga negara. Struktur ekonomi meliputi sistem pemerintahan, pasar input, pasar output, perusahaan, pemerintahan, dan rumah tangga. Pada masa Orde Baru, sektor pertanian membawa pengaruh baik bagi pertumbuhan ekonomi. Diketahui peranan sektor pertanian dalam produk domestik bruto bisa mencapai 49,3% saat Orde Baru. Yang kedua, perkembangan ekspor. Tahukah teman-teman, berbagai barang yang dihasilkan dalam sektor industri dalam negeri juga membantu peningkatan pembangunan ekonomi loh. Hal ini terbukti dengan hasil ekspor migas yang jauh lebih tinggi dibanding penerimaan hasil ekspor non-migas. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Yang ketiga, swasembada beras.
Keberhasilan ekonomi pada masa Orde Baru selanjutnya adalah adanya swasembada beras. Sektor pertanian didahulukan dalam pembangunan ekonomi karena swasembada beras berhasil mengurangi angka kemiskinan saat itu. Hal ini dikarenakan biaya di sektor pertanian diketahui telah disediakan oleh kredit perbankan. Yang selanjutnya 4. Revolusi Hijau. Selain swasembada beras, keberhasilan ekonomi di bidang pertanian pada masa Orde Baru ini terlihat dari adanya revolusi hijau. Revolusi hijau yakni upaya modernisasi sistem dan budaya pertanian di Indonesia. Melalui program Revelita, pemerintah mempertahankan kemajuan di sektor pertanian dan mulai bergerak pada sektor industri ekspor. Yang kelima adalah ada kemajuan transportasi. Keberhasilan pemerintah Orde Baru di bidang pembangunan adalah modernisasi sektor transportasi baik darat, udara, atau laut. Pengembangan transportasi ini mampu mendorong peningkatan perpindahan atau mobilitas penduduk antar daerah dan antar pulau. Tujuannya adalah mempercepat proses integrasi nasional dan pemerataan pembangunan di seluruh negeri. Yang berikutnya, nomor 6 atau yang terakhir dari hasil perkembangan ekonomi adalah stabilnya tingkat inflasi. Pada masa Orde Baru, tercatat bahwa inflasi berada di bawah 10% per tahun dengan nilai rupiah yang lebih stabil. Tingkat inflasi yang stabil membuat rakyat memperoleh barang kebutuhan dengan harga yang sangat terjangkau. Saya melanjutkan materi tentang kendala. Pada masa Orde Baru, pola perekonomian cenderung lebih memihak kepada sistem kapitalis. Akibatnya, kesenjangan ekonomi semakin meningkat. Rakyat tidak bisa bersaing dengan para investor yang memiliki modal besar.